Oke Bang, mungkin bisa diceritain hari ini agendanya apa Bang? Hari ini agendanya kesimpulan. Oke. Yang mana kesimpulan itu ini sebenarnya satu acara di persidangan yang terakhir sebelum diputuskan majelis hakim. Jadinya dari kedua belah pihak kita juga sudah mengajukan kesimpulan. Kesimpulan itu kita juga ambil dari gugatan rekonvensi kita. Kita tetap pertahankan apa yang kita minta, bahwa kita minta hak pemeliharaan atau hak asuh untuk anak. Jadinya kita harapkan majelis hakim bisa mempertimbangkan apa yang kita minta. Dan di samping itu juga dari semua yang ada, dari pembuktian, kemudian duplik kita, itu semuanya kita gabungkan dalam kesimpulan. Dan apa-apa yang kita katakan ya semuanya hak bantah kita. Begitu juga apa yang diajukan dalam gugatan perceraian dari penggugat, itu juga kita simpulkan di situ. Mudah-mudahan pada tanggal 17 nanti Februari itu sudah diputuskan oleh majelis. 2 minggu. Jadinya nanti putusan itu ya kita harapkan majelis juga memberikan putusan yang di tengah-tengah. Kita juga punya legalitas hukum. Selaku pengacara juga kita tidak hanya berbicara, hanya omong-omong, tapi semuanya ada dasar-dasar hukum yang kita ajukan. Dan begitu juga mengenai bantahan-bantahan kita mengenai adanya will atau apa segalanya, sudah kita bantah di kesaksian juga itu tidak terbukti. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, mungkin ada tambahan dari teman saya. Yang pasti hari ini kesimpulan. Jadi kenapa kesimpulan? Semua mulai dari gugatan, jawaban, replik, bukti-bukti, saksi-saksi ini dituangkan dalam kesimpulan. Ini adalah sebagian dari untuk nanti majelis hakim untuk memutus perkara ini. Jadi pertimbangan hakim dari fakta persidangan inilah yang hasil diputuskan tanggal 17 nanti. Jadi sampai hari ini juga klien kami Ijong itu tetap dan dia sudah kuat, mantap untuk bercerai. Jadi dari pendirian awal ya Bang? Ya, tetap dari pendirian awal. Waktu sidang mediasi pun kedua pihak tetap, apalagi Ijong kan masih tergugat. Jadi sampai hari ini tetap sudah siap untuk bercerai dan dia berjuang untuk asuh anak itu karena dia betul-betul merasakan asuh anak itu karena dia adalah konsentrasi untuk asuh anak. Karena beliau bilang bahwa anak itu nggak ada mantan anak. Jadi dia berjuang untuk anak, itulah kira. Jadi intinya kita berharap sesuai dengan gugatan rekonvensi kita, apapun yang terjadi kita sudah mengajukan hak perwalian. Itu yang diminta oleh mereka dan kita ajukan hak pemeliharaan. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Kalaupun tidak ya sesuai dengan pasal 156, hak bersama-sama untuk mengasuh yang diputuskan. Dan begitu juga hak sama-sama untuk melakukan pembiayaan untuk anak. Itu yang kita ajukan di dalam gugatan rekonvensi kita. Jadi mudah-mudahan ya hakim juga memberikan satu putusan yang terbaik lah bagi kedua belah pihak. Apapun namanya, ya inilah jalur-jalur di persidangan. Dan kita selaku kuasa hukum atau pengacara itu berdasarkan fakta-fakta dan saksi-saksi nyata. Saksi-saksi yang kita ajukan juga saksi-saksi fakta yang melihat dan mendengarkan sendiri. Jadinya di dalam putusan nanti supaya itu dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat. Dan kami percaya putusan akan di tengah-tengah. Putusan akan hadir atau boleh diwakilkan? Prinsipal kedua belah pihak akan hadir Bang? Mudah-mudahan. Pada prinsipnya itu tidak diatur di dalam hukum acara. Tapi mudah-mudahan, karena mereka juga kan nggak puas juga nanti kalau umpamanya hanya mendengar atau dari media. Dan kami harapkan ya klien kami bisa hadir. Karena dengan adanya itu dia juga merasa puas mendengarkan dan melihat sendiri. Berarti Ijong sendiri niat untuk hadir ya Bang? Kemungkinan besar mau melihat itu. Tapi saya belum pastikan bahwa dia bisa hadir atau tidak, karena dia juga akan cari makan gitu. Nggak akan mungkin, namanya buruh kan, disuruh-suruh sama pihak produser
dia mundur kan merugikan waktu juga bagi mereka, hanya itu aja. Bang, kondisi Dena saat ini kan sedang COVID nih Bang. Terus ada kabar dari netizen apa namanya, sekarang masih menjadi statusnya menjadi suami ya. Iya. Suaminya malah pelesiran ke Bali Bang, tidak memperhatikan. Gimana tuh Bang komentarnya? Aduh, jadinya mungkin teman-teman kan tahu, beliau ini kan artis dan dia mencari uang dari apa yang diminta oleh pihak pemberi kerja. Dan dia memang, saya dengar kabar ini, nggak tahu teman-teman dapat berita itu, saya juga baru dengar, ya memang dia melakukan perjalanan keluar kota, tapi itu adalah untuk bekerja, dan dia sudah kembali memang ke Jakarta. Dan ya wajar aja, namanya seperti yang teman-teman bilang tadi, dia kena apa, COVID atau Iya, apa? COVID. Dena. Dena, ya. Ya kita ya, kalau umpamanya saya sendiri kalau ada anak saya kena COVID juga isoman kok, isoman di rumah. Dan ya kalaupun diperhatikan ya tetap diperhatikan, tapi ya harus kita jaga juga kan. Namanya COVID ini kan bisa menular kemana-mana, kan itu aja, itu menurut saya. Tapi Ijong ada kekhawatiran Bang, karena di situ kan ada 3 anak di dalam di sana di rumah itu. Kalau Ada. Ijong memang ada berbicara ke saya bahwa dia juga ada khawatir untuk itu. Tapi walaupun begitu kan Dena adalah istrinya sampai sekarang. Saya rasa dia akan melaksanakan, kalaupun penjagaan dan perhatian tetap itu dilaksanakannya. Apalagi ke anak-anak, dia juga ya mungkin khawatir ketertularan itu akan bisa terjadi kan begitu. Ada rencana Ijong sendiri untuk mengungsi 3 anaknya Bang? Saya rasa tidak, tapi masih tetap isoman di rumah. Isoman di rumah, itu yang saya dapat kabar. Ijong tadi malam ber-WA dengan saya dan mengatakan ya seperti apa yang dikatakan tadi, kekhawatiran ada, tapi walaupun begitu kan nggak mungkin mereka dipisahkan, tapi ya untuk menjaga dari segi supaya tidak tertular itu yang dilaksanakan dia. Saling menjaga keamanan lah, untuk sehat. Bang, selain hak asuh yang disampaikan di dalam kesimpulan apa ya Bang? Selain hak asuh anak Bang? Ya, hak asuh sama seperti saya katakan tadi ya, mudah-mudahan majelis hakim memutus sesuai dengan pasal 156. Karena kita minta itu di gugatan rekonvensi hak asuh, begitu juga hak pembiayaan. Hak pembiayaan anak-anak, karena di dalam pengadilan agama ini itu apabila istri menggugat, maka dia harus bersiap-siap juga bersama-sama membantu. Dan itu yang kita harapkan, 156 itu adalah jalan terbaik. Tapi walaupun itu yang kita harapkan, kita juga meminta bahwa kalau bisa ya anak dipegang sama klien juga. Maksudnya hak asuh atau pemeliharaan. Itu yang kita minta di gugatan rekonvensi. Tapi walaupun begitu kan ya hakim yang punya wewenang untuk memberikan putusan. Berarti pembiayaan ditanggung bersama Bang, karena sang istri yang menggugat gitu Bang? Begitu, melalui pasal 156 itu begitu bunyinya. Berarti tidak full dibiayain. Ya? Biaya yang diminta berapa? Kalau itu kita nggak bisa sampai share kepada teman-teman, ya biarlah nanti majelis hakim dalam putusan akan memberikan. Kita juga serahkan ke hakim loh, ke majelis hakim. Karena kita juga sudah katakan bahwa Jonathan Brisi itu tidak punya gaji bulanan yang tetap. Karena dia juga akan menunggu orderan pekerjaan begitu. Kalau nggak ada kerja kan susah juga. Dan itu sudah kita limpahkan atau tuliskan, dan beberapa kali di persidangan juga sudah kita minta kepada majelis hakim untuk itu, agar dia nanti majelis bisa memutus sebaik-baiknya. Yang pasti kedua belah pihak mengajukan permohonan. Kalau mereka perwalian kami ngasih anak. Jadi ini bagaimanapun nanti keputusan di tanah majelis. Dengan fakta-fakta persidangan, inilah dasar nanti mereka memutus. Untuk mungkin kalau kami melihat hari ini pasti tengah-tengah. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan diharapkan kira-kira. Walaupun di tengah-tengah ya kita mengharapkan apa yang kita ajukan di gugatan rekonvensi. Kalau hasilnya ke Dena semua, karena kan masih di bawah umur, apa akan menuntut balik? Ijong akan Jadinya kan begini, persidangan ini kan baru di pengadilan agama tingkat 1 istilahnya, Jakarta Selatan. Ya kita tanya nanti klien kami,
apakah mau mengajukan hak hukumnya untuk melakukan banding ke pengadilan tinggi. Saya rasa dua-duanya, Dena ataupun klien kami Jonathan Fritzi punya hak untuk itu sampai ke Mahkamah Agung. Nah, kalaupun tidak puas di pengadilan tinggi nanti dengan putusan pengadilan tinggi masih punya hak. Tapi ya harapan kami selaku kuasa hukum sudahlah, cukuplah sampai di sini aja. Cukuplah sampai di sini dan tidak berlanjut. Kasihan juga kepada anak-anak mereka yang bertiga. Ya itulah terbaik, ya mudah-mudahan apa putusan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini bisa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan dengan kata-kata inkrah berkekuatan hukum. Jadi itu harapan kami. Bang, kabarnya Ijong juga mau menjual rumah yang saat ini ditempati. Bang untuk harta gono gini, mungkin bisa dijelaskan Bang? Sampai saat ini saya belum mendengar mengenai hal itu. Tapi itu kan hak kewenangan begini ya, kewenangan mereka lah itu. Kita belum sampai ke sana, belum berbicara jauh sekali sampai harta gono gini apa segala. Kita masih fokus pada perceraian mereka. Tapi Ijong sudah bercerita Bang, mungkin cerita sedikit atau kalau curhat? berbicara mengenai hal itu saya belum ada terima. Tapi dia berbicara selalu bagaimana nanti masa depan anak-anak. Gak tahu masa depan anak-anak itu arahnya seperti teman-teman katakan atau gimana, saya nggak tahu. Tapi dia selalu berbicara masa depan anak-anak. Dan kalau kita bicara gono gini, ranahnya bukan di sini. Nanti kalau gono gini itu kita setelah perceraian ada baru besar gono gini. Di sini belum ada. Jadi kami pun tidak menyinggung gono gini. Di gugatan pun nggak ada menyinggung gono gini, nggak ada. Sama dengan mereka juga. Mereka juga tidak ada. Nggak ada, karena memang ini bukan ranahnya gono gini sekarang. Ini perceraian doang kan. Kami Perceraian dan hak asuh anak. Ya. Dan pembiayaan. Ya, itu aja sih. Itu aja pembiayaan. Inti dari perkara ini tuh. Oke, makasih Bang. Makasih Bang. Oke, terima kasih sampai ketemu.